Nah, kami percaya kalau melihat misalkan data kayak di Korea saja, konon industri games itu secara uang itu besarannya 10 kali lipat daripada K-pop dan drama Korea gitu ya. Nah, itu adalah industri besar gitu ya. Cuman memang tidak gemerlap K-pop atau K-drama. Di Indonesia pun pemerintah kan sangat concern dengan industri games, Pak gitu. Makanya di Bali yang kita rasa cocok juga adalah industri animasi games gitu karena bisa berbasiskan karakter budaya lokal gitu ya. Nah, ini yang coba kita dorong, termasuk nanti di luar. Nah, biar Primakara bisa efektif membantu, kita biar nggak omong doang gitu, kita harus menjadi punya dulu, Pak. Salah satunya adalah kita berikan industri games di apa namanya perusahaan games di kampus dan ini pun sudah mereka sudah launching games yang berbasis budaya lokal, Pak. Jadi eh, game horor gitu ya dengan tema leak, Pak. Itu kan horornya versi Bali gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan, mempromosikan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi April 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Imade Artana, Eskom MM. Beliau adalah Rektor Primakara University. Apa kabar Pak Made? Kabar saya baik, Pak Bambang. Semoga sehat selalu. Baik, Pak Made Artana ini lahir 14 Agustus 1975, menyelesaikan S1 di Fakultas Ilmu Komputer UI, S2 dan S3 di Universitas Udayana. Berkarir di dunia IT sejak 1999 dengan mendirikan berbagai perusahaan, kemudian mendirikan STMIC Primakara pada 2013, yang selanjutnya bertransformasi menjadi Primakara University. Nah, Pak Made mungkin bisa bercerita lebih jelas, lebih lengkap, walaupun singkat, tentang perjalanan karir sampai saat ini. Silakan Pak Made. Ya, Pak Bambang. Jadi seperti tadi dibacakan sedikit, saya tamatan dari Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dulu sebetulnya ada niatan gitu ya untuk mengabdi Ya. di kampus di UI untuk menjadi Hmm. dosen. Namun demikian saya tamat ketika Jakarta chaos. Jadi orang tua Hmm. memaksa saya pulang ke Bali tahun 99. Di Bali bingung Ya. Pak karena background Ya. saya sebetulnya adalah programmer gitu ya yang pada saat Hmm. itu di Bali tidak terlalu banyak industri yang Ya. membutuhkannya. Kemudian singkat cerita saya mendirikan bersama beberapa kawan perusahaan di bidang Ya. teknologi PT Bali Socket Informindo bergerak di bidang software Ya. development. Nah, bergerak di sini bersama dilanjutkan dengan beberapa perusahaan diantaranya adalah perusahaan internet service provider, consulting dan lain Ya. sebagainya. Nah, tapi kemudian di tahun 2009 ada kesempatan untuk Ya. mengambil alih sebuah kampus LPK, Pak. Ya. Lembaga pelatihan kerja yang namanya adalah Alpa Prima. Itu kampus Ya. LPK, lembaga pelatihan kerja yang dulunya dibangun oleh grup
Primagama beserta dengan partner Hmm. mereka yang ada di Bali gitu. Ya. Nah, tahun 2009 ditawarkanlah itu ke saya dan saya kemudian mensepakati untuk mengambil alih kampus Ya. tersebut. Nah, dengan diambil alihnya kampus ini, saya masuk ke kampus, Pak. Nah, disitulah baru Ya. ngerasa bahwa saya kembali ke habitat gitu. Saya ternyata Eh, sangat suka di pendidikan gitu, suka melihat orang berproses, suka melihat orang bertumbuh, hmm. suka melihat anak-anak itu berjuang gitu ya. Ya. Nah, di Alfa Prima inilah kemudian saya kayak menemukan kembali rumahnya gitu. Ya. Nah, Ya. Alfa Prima yang kita ambil alih kelola ini, kemudian kita perbaiki sedikit, langsung bagus dia, Pak. Nah, di sanalah Hmm. kemudian muncul cita-cita yang lebih besar, jadi tinggi hati gitu, Ya. untuk untuk mendirikan perguruan tinggi S1, jadi yang Ya. sarjana. Di tahun 2013 lah kemudian kita eh, berhasil mendirikan STIMIK Primakara. Ya. STIMIK kita pilih sebagai awal Sekolah Tinggi Ya. Manajemen Informatika dan Komputer. Jadi di ranah komputer kami pilih karena itu sesuai dengan bidang kalian saya lah kurang lebihnya gitu. Ya. Jadi adalah di bidang IT. Nah, ditambah dengan melihat bahwa ke depan itu kita mau tidak bisa lepas dari kemajuan IT. Maka penyiapan SDM di bidang IT lah kita Ya. anggap yang paling tepat untuk memulai gitu. Dari awal pun cita-citanya memang jadi universitas, Pak. Ya. Tapi kita mulai Ya. dengan STIMIK gitu ya. Ya. Ya, STIMIK tahun 2013 dan kemudian di 2 tahun yang lalu di tahun Ya. 2023 kita bisa bertransformasi menjadi universitas. Itu Universitas Prima. Ya. Ya. Apa maknanya nama Primakara, Pak? Prima Kara itu prima artinya gemilang. Kara itu artinya Ya. cahaya. Jadi ketika Oh. mendirikan kampus ini, saya selalu berpikiran ada unsur cahayanya gitu. Ya. Karena berprinsip bahwa pendidikan itu adalah Ya. cahaya kehidupan gitu ya. 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 Jadi Prima Kara cahaya gemilang. Kemudian menjadi universitas, pasti ada tambahan-tambahan program studi, fakultas, dan sebagainya. Itu mendirikan baru atau penggabungan, Pak, dengan beberapa mungkin yang sudah ada? Ya, itu melalui proses penggabungan, Pak. Hanya saja yang Ya. kami ajak bergabung ini adalah eh, apa namanya Akademi Akuntansi yang hanya punya satu Ya. prodi, yaitu prodi D3 Ya. Akuntansi. Jadi di Ya. proses penggabungan itu kita kemudian langsung Ya. mendirikan atau menambahkan 4 program studi baru. Yang paling banyak adalah di ranah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak. Jadi ada Ya. prodi manajemen, ada prodi akuntansi, ada prodi bisnis digital, dan satu lagi di ranah desain yaitu desain komunikasi visual. Kalau fakultas jadi berapa, Pak? Sementara ini 2, Pak. Jadi Ya. semula kita punya fakultas IT gitu ya, IT dan desain. Ya. Sekarang kita tambahkan satu fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik. Nah, semua perguruan tinggi pasti berusaha mempunyai ciri khas atau mungkin keunggulan Hmm. supaya membedakan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, apa yang ingin dicitrakan sebagai kekhasan atau keunggulan dari Primakara University ini, Pak? Ya, persis sekali Pak. Jadi ketika mendirikan Primakara ini, kami sudah mulai berpikir bahwa apa yang menjadi kekhasan karena tidak bisa kita menjadi just another kampus gitu. Karena di Bali Ya. sendiri pun sudah ada beberapa kampus di bidang IT waktu itu. Ya. Nah, kemudian kita ngambillah satu apa namanya satu bidang kemudian yang kita Ya. jadikan warna sampai saat ini Pak, yaitu yang kita sebut dengan technopreneurship gitu. Jadi Hmm. entrepreneurship berbasis teknologi. Nah, Primakara yang lahir tahun 2013 ini kan eh, yang waktu itu adalah lagi sedang mulai berkembangnya apa namanya tren terkait dengan startup gitu.
perusahaan-perusahaan eh, rintisan gitu. Nah, ya. kita ada di situ, Pak. Jadi kampus startup, kampus yang berbasis teknologi, teknologi. Maka kita sebutnya sebagai technopreneurship kampus. Ya. Nah, kalau saya tambahkan sedikit, sekarang kita ininya keunggulan Primakara apa? Satu tadi, Pak, technopreneurship kampus. Yang Ya. kedua, kita mau cukup unggul di uh, human skill gitu, Pak ya. Dan Hmm. yang ketiga adalah di digital skill. Jadi apapun prodinya nanti tiga hal Ya. ini. Nah, mengenai digital skill ini semua sudah menyatakan bahwa itu penting. Kita sudah lihat sehari-hari bagaimana itu diterapkan di berbagai layanan publik, bahkan pemerintah juga apa ya menjadikan andalan bahwa digital eh, manajemen lah itu akan menjadi cara untuk efisiensi. Nah, sebenarnya apa Pak? Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa AI ini juga apa digital teknologi masa depan yang apa sangat akan berpengaruh. Nah, bagaimana eh, apa Primakara University ini mengelola perkembangan teknologi ini, Pak? Ya, tadi itu dengan kita mengambil satu keunggulan di digital skill, Pak. Jadi bukan Ya, hanya kemudian teknik-teknik yang terkait dengan digital aja yang kemudian kita tanamkan, ya, tapi juga adalah digital mindset-nya, Pak. Jadi ya, orang-orang digital ini, orang-orang startup gitu punya mindset yang berbeda daripada ya, generasi sebelumnya. Di antaranya adalah ya, sangat agile gitu ya. Jadi agile itu ya, apa? Sangat lincah gitu. ya, Kemudian yang kedua sangat kolaboratif. Kalau kita mau ya, maju ya kolaborasi gitu. Yang lainnya adalah embracing diversity. Jadi pandai untuk menyatukan ide-ide yang ya, berbeda. Itu kurang lebih tiga. Nah ini kita tanamkan ke anak-anak ya, digital mindsetnya dulu. Nah berikutnya baru kemudian mereka belajar tools-tools yang digunakan oleh ya, orang-orang di zaman digital misalkan adalah harus menggunakan mind mapping misalkan ya, harus menggunakan design thinking misalkan ya, untuk menelurkan inovasi-inovasi baru jadi kita toolsnya juga kita ajarkan ke anak-anak ya di luar nanti adalah terkait ya. dengan teknologi digital ya membiasakan diri atau terbiasa menggunakan teknologi-teknologi terbaru jadi membiasakan diri dalam perubahan-perubahan yang serba cepat kurang lebih Ya. itu yang coba kita Ya, tanamkan. Pak Made adalah lulusan eh, perguruan tinggi yang sudah mapan lah ya. Jadi UI pasti pengembangan kurikulumnya dan sebagainya. Kemudian juga meneruskan S2, S3 juga di perguruan tinggi yang besar juga Udayana. Nah, apa yang bisa diambil dari situ untuk mengembangkan Primakara University ini? Ya, kalau melihat universitas yang besar, kalau di Indonesia ada UI, termasuk Udayana. Kalau di luar barangkali Harvard, Stanford gitu, Pak. Saya Ya, selalu percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam kelas gitu. Jadi siapa kurang lebihnya ditaruh di UI akan memiliki standar-standar UI gitu. Jadi siapapun yang ditaruh di Harvard memiliki kompetensinya Harvard. ya, Jadi lingkungan ya, itu akan sangat membentuk kita. Kita akan atau anak didik kita, mahasiswa kita akan menyerap mindset yang ada di lingkungan ya, kampusnya, ya, akan menyerap perilaku yang ada di kampusnya, sehingga ya, tadi anak yang biasa saja barangkali kalau ditaruh di Harvard gitu ya, akan memiliki konfidensi, kepercayaan diri, dan kemudian merasa mampu sama halnya dengan orang-orang Harvard ya, lainnya. Nah, oleh karena itu di Primakara pun saya dengan teman-teman dosen selalu berpikir atau mencoba membentuk itu. Ayo, siapapun yang dicemplungin di sini ya. di Primakara ini akan mampu menyerap mindsetnya Primakara, values-nya, dan kemudian konfidensi yang kita bangun bersama. Ya, sekarang seperti apa gambaran studi budi di Primakara? Jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan sebagainya. Ya, kalau per tahun sekarang Pak kita di Primakara tahun ini harapannya sekitar 500 Ya, orang tahunnya Pak. Kalau ya, tahun lalu masih 400-an, 400 bahkan kurang ya, sedikit ya. Tahun ini sepertinya akan ya, bertambah sekitar 30% growth-nya dari untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, ya, syukurnya dari tahun ke tahun kita naik Pak. ya, Walaupun barangkali kenaikannya ini belum seperti yang kita harapkan, tetapi ya, dan dia ya, tumbuh sehat gitu. Tumbuh sehat ya, termasuk ketika pandemi pun kita nggak mengalami penurunan. Tapi kita ya, mengalami stagnasi ketika ya, pandemi gitu ya. Stagnasi itu jumlah mahasiswa baru kita
selama 3 tahun pandemi itu rata, gitu. Kalau Ya, dosen sekarang sekitar 70 orang, Pak. Nah, ini ya. mungkin yang menarik di salah satu di kita adalah Primakara dalam menciptakan keunggulannya salah satunya tentu melalui dosen, Pak ya. Eh, Hmm, Kami mengambil pilihan jalan atau strategi yaitu lebih hmm, banyak meng-hire dosen muda, Pak, dosen yang bahkan belum ya, berpengalaman. Ini tentu dengan ya, plus dan minus strateginya gitu ya. Karena ya, kami ingin membentuk skuad jangka panjang yang lebih mudah ya, dibentuk gitu. Jadi meng-hire teman-teman yang masih muda ini ya, kita lebih gampang menciptakan timnya, menciptakan kultur ya, di tim dan kami juga lebih mudah untuk mengarahkan teman-teman untuk ya, melanjut studinya gitu ya. Nah, studinya teman-teman sekarang di Primakara ini eh, ada sekitar 15-16 dosen yang sedang melanjutkan di ya, S3 Pak dan itu dominan di luar negeri Pak gitu, ya, mengambil berbagai beasiswa yang terutamanya yang ditawarkan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Salah satunya kenapa gitu ya? Kenapa ya, harus luar negeri? Karena saya pingin teman-teman ini punya horizon yang ya, luas, cara pandang yang luas, kemudian cara apa namanya mindset di luar gitu. Dan satu lagi adalah konfidensi tadi. Saya tamatan luar ya, negeri loh, gitu. Itu penting ya, untuk merasa bahwa merasa unggul gitu. Itu penting. ya. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Nah, perguruan tinggi selain lembaga pendidikan ya, terutama lembaga pendidikan tinggi, eh, apalagi swasta, pasti juga harus berhitung Ya. tentang kesehatan, manajemen kesehatan keuangan. Kondisinya seperti apa, Pak, sekarang? Ya, betul Pak. Justru oleh karena itu memang perguruan tinggi atau rektornya memang harus berjiwa Ya, entrepreneur sebetulnya gitu ya. Karena ya, tidak ubahnya sebetulnya adalah sebuah perusahaan yang dimana harus berpikir terkait ya, dengan sustainability. Nggak ada ya, uangnya sustain gitu. Jadi bagaimana juga ya, perguruan tinggi itu harus memiliki sumber pendanaan yang cukup gitu. Nah, ya, kalau di Primakara dalam 10 tahun ini kami mencoba untuk mengimbangi paling tidak itu ya, pendapatan dari mahasiswa dan pendapatan di luar mahasiswa. ya, Pendapatan di luar mahasiswa ini kita mencoba membuat satu divisi, Pak. Jadi divisi ya, komersialisasi yang ya, tugasnya tadi apa namanya mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sejauh ya, ini kami peroleh dari dua hal gitu ya. Yang ya, pertama adalah dari project lah, Pak. Project ya, ini proyeknya berbagai bentuk, bisa jadi adalah proyek ya, pelatihan, proyek penyusunan dokumen, atau proyek pengembangan software gitu. Dan yang kedua adalah kami mencoba membangun unit-unit bisnis, Pak. Unit-unit hmm, bisnis gitu ya. Eh, yang sekarang ini sudah ada 3 lah gitu. Yang pertama kita ya, punya radio, radio komersial. hmm, Yang kedua kita ada studio games gitu ya, di kampus dan yang hmm, ketiganya kantin lah gitu ya. Kantin ini ya, memang tidak besar tetapi ternyata dengan seiring jumlahnya mahasiswa kita ya ya, itu bisa menjadi ya, tambahan pendapatan. Nah, ke depan memang ya, bisnis ini yang juga mau kita lebih banyak ya, kembangkan. Apalagi memang kampus kita kan berbasis entrepreneur gitu ya. ya, Jadi itu jadi lebih banyak juga ya. selain jadi sumber pendapatan menjadi tempat belajar anak-anak nanti. Primakara basisnya adalah IT. Apakah tidak mengembangkan untuk menambah jumlah mahasiswa, misalnya melalui kuliah-kuliah online, Pak? Ya, sejauh ini kita mencoba mempelajari regulasinya, Pak. Eh, Apa namanya? Untuk kuliah formal, yang kami pahami adalah belum dimungkinkan untuk kuliah full online gitu. Tapi Ya, yang coba kita kembangkan adalah yang pendidikan non formalnya, Pak. Jadi ya, sejenis kursus pelatihan seperti itu. ya, Apalagi di IT kan itu ada jenisnya ya, ada banyak gitu. Nah, kami sudah mengembangkan itu dan sudah mulai berjalan, Pak. Gitu. Jadi kursus-kursus ya, berbayar online ya. sifatnya gitu. Bapak tadi ya, menyebut ada studio games.
Itu seperti apa, Pak? Dan bagaimana itu bisa mendapatkan income gitu? Sejarahnya begini Pak, di Bali itu kan kita ketika pandemi, Bapak masih ingat Bali itu yang paling terpuruk kan Pak ya. Ekonomi kita itu Ya, 60%, 58% something itu bergantung pada satu sektor yaitu sektor ekonomi, sektor pariwisata gitu. Nah di sana Bappenas bersama dengan pemerintah Provinsi Bali membuat peta jalan Pak yang bahkan disahkan oleh Presiden eh, untuk transformasi ekonomi Bali gitu. ya, Ada 6 sektor ekonomi yang akan dikembangkan Pak. Di antaranya adalah sektor ya, ekonomi kreatif dan digital gitu. Nah, saya melapor ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Primakara membackup atau membantu sepenuhnya untuk penumbuhan ekonomi kreatif dan digital ini, Pak. Yang lainnya ya, kami nggak ikut-ikut gitu ya, karena kemampuan kita ini di ekonomi kreatif dan digital ini. Ada banyak ya, sekali hal yang bisa kita kembangkan, Pak, terkait dengan ekonomi kreatif dan digital ini. Ada startup, ada software development, ada games, ada animasi, ada musik, ada ya, film, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita omongin di Primakaraya. ya, Artinya akan kita fokuskan gitu ya. Apalagi Bali, kekuatannya adalah di adat dan budaya yang notabene ya, narasi dan lain sebagainya itu ada banyak di sini. Nah, tinggal kita bawa sekarang ini ke industri digitalnya ya, gitu. Nah, kami percaya kalau melihat misalkan data kayak di Korea saja, konon ya, industri games itu ya, secara uang itu besarannya 10 kali ya, lipat daripada K-pop dan drama ya, Korea gitu ya. Nah, itu adalah industri besar gitu ya. Cuman memang tidak ya, gemerlap K-pop atau ya, K-drama. Di Indonesia pun pemerintah kan sangat concern dengan hmm, industri games, Pak gitu. Makanya di Bali yang kita rasa cocok juga adalah di industri animasi games gitu karena bisa ya, berbasiskan karakter budaya lokal gitu ya. Nah, ya, ini yang coba kita dorong, hmm, termasuk nanti di luar. Nah, biar ya, Primakara bisa efektif membantu, kita biar nggak omong doang gitu, kita harus menjadi punya dulu, Pak. Salah ya, satunya adalah kita berikan industri games di apa namanya perusahaan games di ya, kampus dan ini pun mereka sudah ya, launching games yang berbasis budaya lokal, Pak. Jadi uh, ya, game horor gitu ya dengan tema leak, Pak. Itu kan horornya si Bali ya, gitu. ya, Nah, Depan kan maunya gitu, Pak, ngangkat-ngangkat narasi ini untuk kita buat games, untuk buat animasi gitu. Kekuatan kita harusnya di sana, tinggal dikawinkan dengan teknologi, Pak. itu jadi membuat apa Pak sistemnya gitu ya, artinya yang kemudian bagaimana Pak di cara menjualnya Oh, atau ada nanti yang memasarkan atau langsung dipasarkan sendiri? ya, kalau games itu bisnis modelnya ada beberapa jenis, Pak. Jadi bisa yang pertama Ya, itu adalah yang seperti anak-anak bikin sekarang ini bikin games, kemudian adalah ya, dilempar gitu. Ada banyak orang ya, kemudian menggunakannya bayar, beli aset dan lain sebagainya, Pak. Atau hmm, bisnis yang lain, Pak. Jadi kita itu membantu perusahaan yang lebih besar untuk mengembangkan game. ya, Jadi ya, sabkontraknya gitu ya. Jadi ya, karena dia ya, melihat ya, karya kita bagus, nanti kita dikasih ya, project untuk ya, ikut membantu. Atau yang ketiga yang ya, paling gampang adalah sekedar jualan aset gitu. Sekedar ya, jualan aset itu misalkan adalah oh saya menjual karakter orang berbentuk upin dan hmm, ini dipakai oleh orang ya, untuk dikembangkan. Nah, ya, ini juga bisa Pak. Jadi ada ada beberapa pilihan untuk mendatangkan ya, uang atau model bisnisnya di di, ya, di games ini gitu. ya. Nah, kemudian yang di Primakara ini itu yang real dikerjakan seperti apa dan dampak income-nya sudah seperti apa, Pak? Ya, secara income belum terlalu bisa kita ceritakan banyak gitu Pak ya, Ya, karena ya, masih kita baru 2 tahun ini. Sementara ini ya, Mas fokus membuat portofolio Pak, jadi bikin game ya, yang cukup besar sehingga nanti kita bisa dipercaya oleh partner ya, atau perusahaan game yang lebih besar yaitu untuk di ya, outsource ke kita gitu. Nah, ya. pendapatan yang sudah real sekarang dari industri game ini justru bikin simulasi-simulasi. Hmm, Misalkan membantu fakultas kedokteran di universitas lain untuk membuat ya, simulasi orang melahirkan gitu. eh, Teknologinya sama Pak dengan teknologi game, ya, hanya dia untuk simulasi melahirkan gitu. Nah, kalau ini ya, sifat project base Pak. Project base ya, itu kita dikasih proyek sama fakultas kedokteran ya, kampus lain ini. Nah, kemudian kita dibayar karena ya, kita buat simulasi terkait dengan hal itu. ya, ya. Jadi kalau begitu sebenarnya potensinya sangat besar, Pak. Apalagi kalau sudah bisa menembus pasar internasional.
betul. Eh, kita percaya itu Pak. Apalagi kalau kita di kampus ini kan tujuannya tidak Hmm, satu hanya mendatangkan uang, tetapi ya, juga untuk menjadi learning ecosystem bagi anak-anak gitu. ya, ya, Anak-anak yang mahasiswa kita banyak sekali ya, yang berminat untuk menjadi pengembang games Pak gitu. ya, Kan kita menjadi host apa namanya ya partner daripada penyelenggaraan-penyelenggaraan event games ya, di Indonesia. ya, Jenis IDGX misalnya Indonesian Games Development Exchange gitu yang dilaksanakan oleh eh, Kementerian Kominfo salah satunya gitu. Jadi ya. tadi selain Nah, selain untuk nyari uang, tempat anak-anak belajar, kemudian yang satu lagi adalah biar kami bisa secara efektif membantu pengembangan industri games yang ada di Bali, Pak. nah, Primakara memang baru 2023 Pak ya jadi universitas, tapi sekolah tinggi sudah mulai 2013. Jadi Betul. berarti alumninya sudah cukup banyak. Ya, eh, belum mencapai ribuan sebetulnya Pak, karena per satu Ya. tahun kita baru seratusan something. Jadi ya cukup banyak. Nah, artinya mereka sudah bekerja sendiri atau banyak yang bekerja tadi di perusahaan-perusahaan IT, Pak. Ya, kalau dominannya memang bekerja Pak, walaupun Ya, apa namanya warna kampus kita tadi kan saya ceritakan technopreneurship itu. ya, Yang menjadi ya, technopreneur ini kurang lebihnya adalah dari 15 sampai 20% Pak setiap tahunnya. ya, Jadi dari 100 tamatan kita, 15 sampai 20 orang ini yang menjadi entrepreneur. ya. Nah, sisanya ini adalah profesional maupun melanjutkan studi. Kalau menjadi profesional ini, Pak, menarik sekarang anak-anak kita banyak yang bekerja remote untuk perusahaan-perusahaan multinasional, Pak. Jadi Hmm, perusahaan di luar negeri, tetapi bekerja dari sini, remote dari Bali. Nah, ya, ini secara income bagi mereka itu cukup bagus bekerja secara remote ya. dari Bali ini gitu. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Ya, baik. Nah, sebagai universitas yang masih muda, pasti cita-citanya cukup banyak, target-targetnya cukup banyak. Nah, apa yang bisa diceritakan oleh Pak Made mengenai mimpi mimpi masa depan untuk Primakara University ini? Ya, persis yang Pak Bambang tadi sampaikan. Saya sampaikan ke teman-teman di sini bahwa cita-cita kita tuh tinggi gitu. Kalau nggak Ya, tinggi, ya nggak usah dilahirkan Primakara. Dia ya, lahir belakangan tentu pingin menjadi apa namanya ya, menjadi lebih baik bahkan lebih besar daripada ya, seniornya Pak gitu. Pingin ya, menjadi kampus besar untuk di Indonesia Timur gitu. Kita cukup ya, ambisius kalau saya bilang Pak gitu. Nah, ya, tapi dengan keambisiusnya kita ini harus dibarengi dengan langkah-langkah yang memungkinkan kita untuk semakin mendekat ke cita-cita kita Pak. ya, Nah, beberapa hal yang bagus yang bisa saya ceritakan Pak Bambang, ya. Primakara itu ada di peringkat 140 eh, Hmm, di pemeringkatan dikti terakhir yang diadakan. Pemeringkatan dikti terakhir ya, diadakan di tahun 2020, Pak. Itu kita ada ya, di peringkat 140 baik negeri maupun swasta. ya, Pemerintah kan selalu menganggap 100 besar itu adalah kampus elit di ya, Indonesia. Kami close, ya, apa, kami dekat dari situ gitu ya. ya, Itu di tahun 2020. Kita di Primakara juga bisa mencapai akreditasi institusi B itu dalam usia 5 tahun, Pak. hmm, Nah, itu ya, kami itu sesuatu yang bisa kami banggakan lah. Dan yang lainnya, ya, Primakara ini kampus kita yang belum besar ini itu udah banyak dikunjungin menteri, Pak. Gitu ya. Kenapa ya, dikunjungin menteri menjadi sesuatu yang spesial gitu? Karena ya, kita ingat di Indonesia itu ada 4.500-an kampus barangkali gitu. Ya, ya, betul. itu banyak gitu. Kapan menterinya bisa mengunjungi satu-satu gitu? Ya kalau Ya, Primakara ada Pak Muhammad Nasir berkunjung, bahkan di usia kita ya, 3 tahun udah Pak Menristek Dikti waktu Pak Muhammad Nasir berkunjung, kemudian ada Pak Erick hmm, Thohir, Pak Teten Mas Duki, ada juga Pak Bahlil Dahlia gitu. Nah karena ya, apa? Karena kita mungkin punya standing position kita mungkin tepat ketika ya, itu. Kita adalah kampus yang
fokus di pengembangan wirausaha berbasis teknologi Ya, atau startup, di mana sedang menjadi concern pemerintah ketika ya, 5 tahun yang lalu lah, bahkan hampir ya, semua kementerian itu punya program terkait dengan startup, Pak. Gitu. Nah, ya, begitu mereka punya program terkait dengan itu, mereka cari partner, cari pola, cari macam-macam, maka kita selalu menjadi ya. salah satu objek yang dikunjungi Ya. ya, diajak untuk diskusi terkait dengan hal tersebut. Ya, salah satu mimpi dari mungkin tidak hanya dunia pendidikan, tapi juga mungkin dunia swasta maupun justru pemerintah, itu karena banyaknya kebutuhan sistem IT di Indonesia karena penduduknya yang sangat besar, tetapi yang apa produk-produk asli yang kemudian dikembangkan di Indonesia itu yang tidak ada. Akibatnya uang kita mengalir dinikmati oleh platform-platform yang datang dari luar negeri. Nah, kalau soal ini apa yang dicita-citakan oleh Primakara? Iya, eh, kita punya mimpi besar di sana, Pak. Jadi Ya, menjadi ekosistem builder, pembentuk ekosistem ya, daripada ya, dunia startup lah kalau boleh dibilang. Lebih ya, luas lah ekonomi kreatif dan digital. Bahkan di ya, Bali, kita di kampus kita fungsikan sebagai sekber, Pak, Sekretariat Bersama Digital ya. Bali. Jadi semua komunitas yang berbasis digital itu kita buatkan Oh, sekretariat dan kita urusin gitu. Ada stafnya, ada ruang ya, meeting, sebaiknya di Bali. Nah, salah satunya ya, tadi karena kita ingin menjadi ekosistem builder tadi. Tujuannya ya, apa? Ekosistem ini dibangun biar industri ya, digitalnya itu bisa tumbuh dan berkembang. Terutama ya, di Pak yang sedang ingin menumbuhkan ya, industri baru di luar pariwisata ya, gitu. Salah satu ya, yang Pak kita kembangkan adalah dunia startup ini, bikin aplikasi, bikin ya, bikin startup gitu. ya, Nah, termasuk kita membuatkan atau membangun organisasi di Bali, Pak, namanya ya, Bali Tech Startup gitu, BTS gitu, Bali Tech Startup, yang ya, kebetulan saya ketuanya, Pak. Jadi ya, tujuan apa, kembali lagi tadi tuh, jadi mencoba ya, bergerak, bangun ekosistem sehingga nanti industrinya bisa tumbuh. Kalau Pak Bambang pasti mengikuti, Bali itu sebetulnya digital ya, banget. Orang internasional banyak sekali tinggal di sini, Pak, daerah ya, Cebu dan sebagainya itu ya, banyak orang digital, Pak, digital nomad, ya, startup people gitu ya. Tapi ini ekosistemnya belum connect gitu. Harusnya kami ya, atau kita bisa saling menjarit apa namanya ya, menjarit potensi dengan mereka gitu. Nah, sekarang karena ya, regulasinya juga tidak cukup jelas dan lain sebagainya, tapi harus ya, kita upayakan untuk bisa saling ya, memanfaatkan. ya. Baik, sekarang terakhir, apa makna Bali, Pak? Artinya untuk mengembangkan itu tadi ekosistem digital ini. Iya, Bali itu wajahnya Indonesia kan, Pak. Ya, termasuk Ya, adalah di dunia teknologi, Bali itu mungkin akan sangat cocok menjadi apa namanya tech hub untuk Indonesia Timur. oh, Jadi teknologi, pengembangan teknologi di timur itu bisa jadi sentranya di Bali, Pak. Nah, ini sedang kita upayakan ya, teman-teman digital di Bali sedang mengupayakan bagaimana biar apa namanya industri digital ini ada di Bali gitu. ya, Nah, bahkan saya mengutip seorang teman yang pengembang games juga di Bali yang juga anak kita, dia pendiri Miracle Gate Studio gitu. Dia bilang bahwa gimana biar orang ke Bali ke depan tidak hanya berwisata, tetapi hmm, nanti ke Bali itu untuk melihat pengembangan games yang ada di Bali, belajar pengembangan ya, games yang ada di Bali, ngelihat animasinya, ngelihat ya, startupnya gitu. Nah, saya rasa itu mimpi besar kita, orang-orang teknologi ya. dan orang-orang kreatif digital yang ada di Bali, Pak gitu. Nah, sedang kita upayakan untuk itu bisa tumbuh melalui Prima. Baik. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Imadi Artana, Eskom MM, Rektor Primakara University. Jadi mudah-mudahan perkembangan ekosistem digital Indonesia dimulai dan diwakili oleh Bali. Selamat bekerja, berjuang, sukses Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Sari Wassalamualaikum untuk kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Santi, Santi, Om. Santai, santai, santai. Yeah. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa.
Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video.